Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi, monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani, berdasar kitab suci, agama, kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja menerapkan, mengejawantahkan, memanifestasikan nilai Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Dua hal yang tidak pernah bertentangan karena memang digali dari sumber yang sama, yakni adalah bersumber dari hikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa di bumi Nusantara. Pemirsa, demokrasi, demokrasi. Demikian kami memberikan tema dari data yang saya kemas dalam serial tulisan Sabdana yang ke-17.296. Mengapa saya angkat demokrasi? Demokrasi. Bagian pertama ini perlu kita ketahui bersama, terutama bagi yang bukan studinya berminat pada ilmu politik. Saudara-saudara kita yang di pertanian, fakultas perikanan, ya, saya biasanya menyebut kalau di Universitas Brawijaya perikanan dan perikiri. Jadi karena kalau kita menghadap ke timur, perikanan dan kelautan di sebelah kanan, kemudian fakultas peternakan di sebelah kiri. Pemirsa, apa sih yang dibanggakan ketika kita ini merasa paling demokrat begitu ya, paling demokratis gitu ya. Dan negara ini menganut demokrasi meskipun ditambahi embel-embel Pancasila gitu ya. Kita coba sejenak melihat atau membaca dengan seksama cuplikannya saja ya, tidak perlu kita baca seluruhnya ya, dari karyanya sang legend ya, Plato. Republik. Karya-karya lama, apalagi klasik semacam ini, itu tidak ada notasi ya. Jadi footnote, running note, menurut pendapat ini, menurut pendapat itu, dan seterusnya tidak ada di sini. Ya. Karena apa? Karena ini digali oleh Plato sendiri, di mana buku ini sebenarnya isinya adalah dialog antara Plato dan teman-temannya atau murid-muridnya. Dan sampailah kalau kita versi terjemah ini ya, sampailah pada halaman 353-354. Apa yang dikatakan Plato? Setelah Plato berbicara tentang negara Sparta dan yang lainnya, sampai dengan demokrasi, autokrasi, oligarki, demokrasi, maka ketika selesai membicarakan Sparta, kemudian Plato menjelaskan tentang oligarki, kemudian setelah oligarki menjelaskan tentang sistem pemerintahan demokrasi. Di halaman 353 itu Pak Plato mengatakan bahwa demokrasi itu
atau lebih tepat dibolak-balik sama. Oligarki itu ya sama dengan demokrasi, demokrasi sama dengan oligarki. Ini secara prinsip, secara hakikat. Jadi pada galibnya, hakikatnya, demokrasi itu ya oligarki. Oligarki ya demokrasi. Karena tidak mungkin demokrasi tumbuh tanpa kaum oligark. Dan oligark itu tidak akan tumbuh tanpa massa, yaitu demokrasi. Karena itulah Plato menjelaskan bahwa oligarki itu adalah sama dengan demokrasi, yakni adalah sistem pemerintahan yang berkubang dengan lumpur kejahatan. Ini yang perlu kita ingat. Jadi sistem pemerintahan yang berkubang dengan lumpur kejahatan. Itulah demokrasi, itulah oligarki. Jadi kami bicara pada tataran teoritik tertinggi dalam makna bahwa ini adalah filosofi, ya, kajian filsafat dari Plato yang disampaikan hingga ke kita sekarang ini. Jika memang asalnya saja sudah merupakan sistem pemerintahan yang berkubang dengan lumpur kejahatan, apa yang kita harapkan dari sistem yang ditopang, yang dipilari oleh kejahatan? Apakah jika kejahatan itu berkumpul kemudian bisa menjadi kemuliaan? Atau sebaliknya, apakah jika kemuliaan, nilai-nilai kemuliaan itu berkumpul kemudian membentuk kejahatan? Tidak demikian. Jadi selamanya perilaku kejahatan tidak akan menjadi kemuliaan. Begitu seseorang, contoh kalau di dalam Islam, Umar bin Khattab itu dulunya memusuhi Rasulullah, bahkan akan membunuh Rasulullah Muhammad SAW. Ini berkubang dalam kejahatan. Namun setelah mendengarkan lantunan Al-Quran, maka Umar bin Khattab singkatnya menjadi orang yang beriman. Jadi boleh jadi pengalaman demokrasi, ya, yang melahirkan politikus, ya. Kemudian ilmunya saya sebut dengan politik. Ini boleh jadi jika terus-menerus berusaha mengkaji, bukan mengikuti. Jadi mengkaji demokrasi, maka nanti boleh jadi atas ketulusan hatinya memohon petunjuk kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, bisa berubah seperti Umar bin Khattab. Bisa berubah menjadi insan mulia, politisi, negarawan yang berpedoman pada nilai hikmatologi di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan atau tanpa amandemen, pembukaan ini tidak akan ada perubahan. Karena merubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sama dengan pembubaran Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diperjuangkan oleh tokoh legendaris Kiai Haji Muhammad Natsir di tahun 1953. Untuk NKRI-nya, jadi nama NKRI supaya menyatu betul, tidak menjadi negara federal, itu adalah berkat tokoh nasional kita, Kiai Haji Muhammad Natsir. Nah, sadar bahwa filosofi demokrasi sama dengan oligarki, maka marilah kita mukminin mukminat buka kembali lembaran-lembaran Al-Quran di dalam kitab-kitab tafsir yang legendaris, antara lain kitab Ibnu Katsir,
Kemudian kita juga bisa menengok ya, fi jilalil Quran. Kita juga bisa menengok Al-Quranul Karim karya Profesor Tengku Hasbi Asyidiki. Kita bisa melihat Al-Azhar karya Profesor Buya Hamka. Kita bisa melihat karyanya Habib Yasin. Kita bisa melihat tafsirnya Ahmad Hasan. Kita bisa melihat perkembangan mulai tahun 72 kami membacanya. Ya, ini adalah terjemah dan tafsir dari Kementerian Agama. Kemudian tafsir dari Profesor Dr. Quraish Shihab Al-Misbah dan lainnya. Banyak sekali. Nah, tafsir-tafsir itu diantaranya adalah menyuguhkan tentang betapa sistem demokrasi, walaupun di dalam ayat itu tidak bernama demokrasi, tidak disebut demokrasi, dikatakan mayoritas manusia. Inilah yang saya angkat. Ya, ini ketiga kalinya saya kutip ayat ini. Ketika kita bicara pemerintahan demokrasi, berarti kita berbicara tentang mayoritas orang, mayoritas massa. Karena demokrasi itu pilar utamanya adalah partai politik, dan partai politik itu penyanggah utamanya adalah massa, bukan rakyat. Beda antara massa dengan rakyat. Kalau massa itu ya mohon maaf ya, ada lemparan-lemparan kaos, lemparan sembako gitu berkerumun. Itu massa. Tapi kalau rakyat itu adalah orang yang berdomisili tetap di suatu tempat, boleh jadi bekerja di tempat lain, tetapi dia punya domisili, punya identitas. Karena itu politik identitas itu niscaya, tetapi identitas itu tidak untuk memakai yang tidak sama identitasnya. Kami sebagai orang Muslim, ya, jangan sampai kami itu menghina saudara kami yang Katolik, yang Kristen, yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu, yang aliran kepercayaan atau penghayat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tidak. Nah, itu biasanya pekerjaan politikus atau politikus itu ya. Karena itulah saya kutip sekali lagi, dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang atau mayoritas orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jalan Allah itu saya menyebutnya Thariqatus Salam, itu adalah jalan keselamatan. Tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke kanan, tetapi umatan wasaton, wasotia. Wasotia itu dalam bahasa terjemah kekinian itu pertengahan wasit ya. Karena itu di sepak bola ada wasit, kemudian wasotia itu adalah moderat. Jadi tidak ekstrim kiri, ekstrim kanan. Dalam bahasa The Smiling General Pak Harto, begitu ya. Nah, yang mereka ikuti, kebanyakan orang itu ya, saya teruskan, yang mereka ikuti hanyalah persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Ini terbukti atau tidak, monggo kita rasakan bersama. Di alam demokrasi, demokrasinya siapapun yang mengatasnamakan demokrasi Pancasila, maka kebohongan itu tumbuh. Ya, kita harus ingat kebohongan itu tumbuh. Karena apa? Ketika kebijakan dikritik di era Bung Karno itu, di era Soekarno, ini salah satu kelemahan Soekarno dalam memimpin republik ini, ya, kelebihannya banyak ya, sudah kami unggah berkali-kali. Kelemahannya itu apa? Ketika dikritik, maka orang yang mengkritik itu dipenjara tanpa proses peradilan. Jadi para Soekarnoisme itu harus ingat ini, bahwa kebaikan Soekarno itu juga ada kelemahannya. Kelemahan itu boleh diungkap ketika berkaitan dengan publik. Jadi teori Bung Karno boleh diungkap yang ada kelemahannya, sisi kelemahannya. Tapi pribadi-pribadinya itu harus memakai konsep, kalau saya memakai konsep mikul jero mendem. Oh, keliru ya. Kebiasaan saya mikul jero mendem dhuwur. Mendem jero mikul dhuwur. Artinya apa? Kesalahan-kesalahan pribadi Soekarno itu kalau kita tahu, ya kita tidak perlu ungkap ke permukaan. Tetapi yang berkaitan dengan publik, beliau sebagai pimpinan revolusi boleh
Supaya apa? Supaya kita tidak terperangkap, terutama mereka yang ada di pemerintahan tidak terperangkap pada kubangan yang sama. Itu. Karena itulah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, keluarga netizen, ya, hikmatologi khususnya, surah ke-6 Al-An'am 116 ini jadi peringatan bagi kita. Jadi jangan sampai kita mengikuti yang banyak. Yang banyak itu adalah demokrasi. Dan Amerika itu seolah-olah menjadi polisinya demokrasi. Walaupun negaranya juga masih perlu pembenahan yang sangat bijaksana. Karena itulah meskipun Bung Karno juga sempat terpeleset menawarkan Pancasila di tahun insya Allah 57 kalau tidak salah ketika di sidang PBB, kalau ingin dunia damai ditawarkan Pancasila. Cuman kekeliruan Bung Karno adalah Pancasila yang dipakai pidato saat BPUPK tanggal 1 Juni yang belum disahkan oleh PPKI. Mestinya yang ditawarkan adalah ketuhanan yang Maha Esa sampai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi bukan yang versi usulan dari Bung Karno. Itu bukan Pancasila Soekarno, bukan, itu usulan Soekarno yang membuahkan Pancasila Piagam Jakarta, kemudian terakhir disempurnakan paripurna menjadi Pancasila yang disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Karena itulah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita keluar dari kubangan lumpur kejahatan. Siapa? Ya, kita semua. Karena itulah harus ada kelegaan, ada ketulusan hati bagi pemilik dan pendiri partai politik yang sekarang. Marilah kita junjung tinggi, kita angkat setinggi-tingginya ide besar Bung Karno untuk membangun golongan karya, membangun golongan fungsional yang saya inovasi menjadi partai politik profesi. Hakikatnya sama dengan Soekarno, teman, supaya tetap bernama partai kemudian ada unsur inovasi secara akademik, maka saya mengusulkan pada rakyat seluruh dunia dan kami pun sebagai rakyat, partai politik yang sekarang menjadi pilar demokrasi, kita rubah revolusi menjadi partai profesi. Sehingga seluruh dunia itu hanya ada maksud saya ada 7 partai. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kemudian apa sih demokrasi? Oh, demokrasi itu inilah yang kami sampaikan untuk menjelang kami mengakhiri pembicaraan ini. Tapi sebelum kami akhiri pembicaraan ini, ya perlu diingat bahwa surah Al-An'am ayat 116 itu, kalau dalam perspektif kami secara hikmatologi sebagai insan yang sejak tahun 79 itu sudah memiliki fokus pada ilmu politik, maka surah Al-An'am 116 itu kami hubungkan dengan surat paling cantik, paling elok, paling ayu, yakni adalah surah Maryam, surah ke-19 ayat 59. Ya, di mana Allah mengabadikan fa khalafa min ba'dihim khalfun adau solata wa tabba'u sahawati fa sawfa yalqawna qoya. Indah sekali. Allah berfirman kepada kita semua. Kemudian, ini kalau terjemah versi Kementerian Agama, kemudian datanglah, ya, setelah mereka, ya, ini saya bacakan langsung, ya, pengganti, saya ulang, ya. Kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat
dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat. Surah ke-59 Ali Imran, Maryam ayat 59. Jadi surat ke-19 maksud kami, mohon maaf, ayat ke-59. Jadi jelas sekali mereka yang dimaksud ayat ini apa, siapa, kelompok siapa? Kelompok generasinya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi setelah generasi Rasulullah itu akan datang generasi di mana generasi ini yang tentu saja disebutkan di sini ya, di dalam ayat ini adalah mengabaikan sholat. Ya, jadi dia itu sholatnya dianggap enteng, ya. Habis melakukan apa saja, ya, versi orang yang sangat pinter itu, ya, saya tidak perlu nyebut namanya, ya, karena sekarang lagi terkenal, semua membahas itu, ya, enteng, ya. Dan saya bersyukur dengan apa itu pencetus mazhab Soekarno itu, bersyukur kenapa? Ya dari perilakunya dia yang mengentengkan semuanya itu, saya menjadi punya konsep sabdana, yakni adalah entengisme, yang saya kemas dalam sabdana ke-17.296, demokrasi. Oh, demokrasi. Bagian pertama. Demokrasi, kau tak bersalah sebagai hasil pemikiran. Sungguh, ya. Kau entengkan seluruh agama dan juga kepercayaan. Oleh untuk rakyat, doktrin, sistem pemerintahan, vox populi vox dei, dasar suatu kebenaran. Masa kau mobilisasi jadi masa sendiri dipertuhankan, menganggap enteng, entengisme, sungguh lama jadi andalan. Al-Quran, As-Sunnah, dan ulama mazhab kau nistakan. Malang, tanggal 30 Juni 2023. Indarwanto Satikusnomo. Sekali lagi bagi teman-teman kami yang baru buka kanal Hikmatologi, dulu namanya hanya Indarwanto. Sekali lagi kami berikan jawaban. Kalau kami menulis jurnal, nama Indarwanto harus disertai 2 nama minimal yang menyambungnya. Karena itu kami sambung dengan nama ayah kami tercinta, almarhum, yakni adalah bapak kami Satikusnomo. Sehingga untuk kepentingan publikasi di kanal Hikmatologi, ya publikasi di blogs, ya yang agak bukan agak tapi belum aktif kembali, tapi masih bisa dilihat di blogspot Indarwanto Hikmatolog, ya. Yakni adalah nama kami Indarwanto Satikusnomo. Kemudian kalau saudara-saudara kami melihat ada gelar di belakang itu, ya, maksud saya setelah pembuka itu kemudian di belakangnya ada gelar, ya, kiai dan seterusnya. Itu semata-mata kami menghargai kelompok jemaah yang memberikan, ya. Ustadz itu diberikan oleh saudara-saudara kami yang ada di Perserikatan Muhammadiyah. Romo Kiai itu gelar yang diberikan oleh saudara-saudara kami yang ada, terutama para kiai yang ada di Jami'iyah Nahdlatul Ulama. Kemudian Ki itu adalah dimotori oleh Profesor Dr. Andes Ki Jatikusumo BA, ya, sebagai sesepuh Parvi ketika ada perhelatan akbar, ya, berkumpulnya seluruh anggota Parvi di Padepokan Wangon
Singosari, Kabupaten Malang, di kediamannya Ki Jatikusumo. Nah, kemudian suhu ini adalah pemberian dari dosen-dosen kami, guru-guru kami tercinta yang menganggap kami ini sebagai seorang suhu. Walaupun ya begini-begini saja. Jadi antara lain beliau adalah yang kami banggakan, almarhum Profesor Dr. Andes Haji Solihin Abdul Wahab, BA, MA, PhD. Beliau adalah guru kami sejak S1 sampai dengan S3. Kemudian ada rekan sekerja kami, yakni adalah Profesor Dr. Insinyur Jenal Fanani. Kemudian ada sejumlah guru-guru besar yang lainnya. Jadi semata-mata kami pasang itu adalah untuk menghargai saudara-saudara kami tercinta. Termasuk anak-anak kami, mahasiswa-mahasiswa kami yang ada di fakultas vokasi dan di seluruh fakultas. Ya. Ada FISIP, ada VIA, ada FAPET, ada FT, ada Filkom, ya. Kemudian ada FIB, ada FEB, ya. Dan seluruhnya di Universitas Brawijaya Malang, termasuk yang ada di 13 perguruan tinggi swasta yang pernah senantiasa bersama kami. Mereka memanggil dengan sebutan-sebutan yang saya sampaikan itu, walaupun tidak semua saya cantumkan. Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga kita, jika tidak bersua tatap muka, maka tatap mitra di dunia maya melalui kanal hikmatologi niscaya. Mohon maaf, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang serba pas-pasan, pas butuh, pas ada, pas kepingin, berniat, pas ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mantulah ditulis pada lauhul